Sosok Habib Bahar bin Smith mendadak menjadi perbincangan karena videonya bersama diduga polisi viral di Twitter. Ada Habib Bahar bin Smith yang didatangi, kalau tidak salah adalah anggota dari kepolisian. Kalau saya pribadi membaca hal ini, terkadang Habib Bahar itu suka pencitraan. Pergi ke kafe, gombal-gombalin teman-teman, menggombal-gombali perempuan pelayan kafe. Tangan Mbak sebagai perempuan terlalu mahal untuk buang aspal. Masih banyak tangan-tangan laki-laki kotor semua untuk buang aspal. Iya. Jadi tangannya Mbak terlalu bagus buat pegang itu sini, Mbak. Terus pergi ke bandara, entah bandara atau apa, dia foto-foto teman-teman. Berfoto-foto dengan apa? Dengan perempuan pramugari. Kita soalnya pramugari Sriwijaya ya, biar majalah. Majalah Sriwijaya. 1, 2, 3. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Berendam ya, berendam di air hangat atau apa itu, jacuzzi itu ya teman-teman. Beliau di video sambil rokokan jerutu, sambil makan cemilan. Penuh dengan pencitraan. Dan sekarang Bahar Smith didatangi oleh polisi. Ini tidak jauh berbeda ketika awal dia katanya didatangi oleh TNI. Ada seorang TNI yang datang kepada dia, lalu debat teman-teman. Entah masalah apa itu, beberapa bulan atau tahun yang lalu teman-teman. Dan sekarang beliau didatangi oleh polisi. Dan di video lagi teman-teman, seolah-olah dia sedang memberikan wejangan atau nasihat atau bantahan terhadap polisi yang datang ke sana. Entah polisi itu beneran atau tidak, saya di sini tidak ingin berspekulasi karena pakaiannya meyakinkan kalau dia adalah seorang polisi. Mereka, saya kira itu adalah video penangkapan. Ya, Habib Bahar ditangkap karena lagi-lagi memprovokasi umat untuk membenci pemerintah, untuk melawan pemerintahan. Tetapi ternyata di situ yang terjadi apa? Memberikan penjelasan bahwa dia itu tidak menebar kebencian katanya. Tapi dia memang benci. Benci kepada apa? Benci kepada kezoliman dan lain sebagainya. Pokoknya orang lapangan lah. Beliau ini orang lapangan, teman-teman. Orang perang. Ya. Ya, pokoknya dari awal sampai akhir video itu tolong dilihat full di mana ada anak menyebarkan rasa kebencian. Ya. Di mana ada anak masalah ras atau masalah suku di mana? Tidak pernah ada. Sara. Kalau kebencian iya. Kok bisa? Iya, kebencian kepada kezaliman, kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Berarti kalau ada yang merasa ya berarti dia pelaku daripada bisa dibilang ketidakadilan itu. Begitu aja. Habib Bahar menyebarkan kebencian, benar, terhadap kezaliman. Jadi kalau ada yang nggak terima, ya berarti dia pelaku daripada kezaliman itu, kan begitu. Padahal ketika kita melihat sesuatu seperti ini, ada beberapa poin yang saya tangkap. Jika memang itu adalah polisi, ya beneran polisi, tentunya kepentingannya apa gitu. Kepentingannya apa, keperluannya apa. Kalau memang ingin memeriksa, ya tidak mungkin duduk-duduk di situ dan diberi wejangan dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya berkunjung, misal polisi-polisi tersebut adalah teman atau kawan dari Habib Bahar, ya mungkin datang ke sana untuk bersilaturahmi atau memang ditugaskan untuk menanyakan sesuatu. Mungkin Habib Bahar ditanyakan mengenai salah satu ceramahnya. Intoleran itu mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Nggak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Duduk, jangan sini. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? OPM dibilang saudara. Duduk. Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami. Maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Jangan hanya bisanya kau menghasut anak santri dan umat muslim. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Saya cari kamu, Bim.
Bahar pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Yang ada apa? Kalimat bahwa dirinya memang membenci kezoliman. Ya, benci kezoliman, teman-teman. Padahal kalau kita melihat, teman-teman, beliau itu ketika memberikan pidato, ceramah, bukan ceramah, saya belum melihat kalau Bahar Smith ini pernah mengkaji suatu hukum. Kalau memang dia pengkaji, teman-teman, memang kajian ilmu begitu ya, gak ada. Sekalinya dia bawa hadis tidak tahu hadis apa, dari mana, siapa perawinya, dari kitab mana, tidak dijelaskan. Orang yang membaca surah Yasin sebanyak ini, pada waktu ini, dengan cara begini begitu, maka dia akan diberikan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat atau di surga. Istana, teman-teman, 9 pintu, 9 kamar, 9 bantal, ribuan bidadari. Kok bisa ada dalil semacam itu? Dalil dari mana, Pak Bahar? Ketika membahas kajian ceramah itu ada 2 hal yang Habib Bahar ini ceramahkan. Kalau bukan provokasi untuk membenci pemerintah, membenci kebijakan pemerintah, menyerang pemerintah, mencaci maki pemerintah, bukan mengkritik ya, mencaci maki, dikata goblok, dikata tolol, dikata bangsat, pokoknya kata-kata kasar kotor semua keluar dari mulut orang yang katanya di dalam darahnya mengalir darah kenabian. Darah Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat akhlak yang sedemikian rupa, saya sebenarnya tidak rela. Ya, saya tidak rela orang yang katanya diakui oleh sebagian banyak umat bahwa dia adalah seorang cucu Nabi Muhammad SAW, tapi akhlaknya seperti itu, adabnya seperti itu, kepada pemimpin seperti itu, pemerintah seperti itu. Dulu mendukung Prabowo, ya Prabowo dielu-elukan dulu, dibela-bela, teman-teman, sampai-sampai ada beberapa orang meninggal ketika demo menolak hasil keputusan pemilu, demo, teman-teman, sampai ada yang mati. Setelah itu berubah haluan, Prabowo berubah haluan, mengubah strategi politiknya yang dari awal dia didukung oleh Ba'alawi, meninggalkan Ba'alawi. Ya mungkin ada Habib Lutfi dan lain sebagainya, masih ada yang mendukung. Cuman memang Habib Lutfi dengan Habib Rizik Syihab itu tidak sekubu, teman-teman. Tidak sekubu dalam mendukung paslon-paslon politik mereka. Akhirnya mendukung Anies Baswedan. Didukung Anies Baswedan habis-habisan, teman-teman, 01. Tapi akhirnya 02 yang menang Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu belajar taktik ya, taktik politik yang dimana didukung Ba'alawi kita tidak menang nih. Akhirnya ditinggal, Ba'alawi ditinggal dan fokus kepada berafiliasi dengan Jokowi, dan akhirnya jadi presiden. Dan sekarang 2 kali Ba'alawi ini mendukung 2 kali, dari yang pertama siapa? Prabowo, terus yang kedua Anies, gagal semua, teman-teman. Pokoknya siapapun yang didukung Ba'alawi gagal. Hebat, Pak Prabowo ini hebat di dalam taktik politiknya, dan Masya Allah jadi presiden. Dan semoga kebijakan-kebijakan beliau kedepannya bisa lebih pro kepada rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, bisa mensejahterakan orang-orang yang punya kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Kebutuhan khusus di dalam pendidikan, dia kurang ekonomi, orang miskin dan lain sebagainya. Jadi begitu, agar agar benar-benar fokus kepada rakyat dan pertahanan negara. Tapi enggak, kalau bagi bagi Bahar, baru sehari 2 hari dilantik sudah dikata-katain, sudah dicaci maki sama Bahar. Ya Allah, belum kelihatan kinerjanya, belum mulai kalau perlu sudah dicaci maki. Ya Allah, ya Allah. Harusnya Pak Bahar itu kalau memang kan diakui sebagai ulama harus mendatangi pemerintah, mendatangi mereka untuk apa? Bukan minta jabatan, bukan minta kedudukan sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Gondrong itu. Gus Miftah kan, saya didatangi politik tidak mau. Pokoknya saya mau ditawari jabatan menteri tidak mau. Pokoknya nggak mau. Tetapi pada ujung-ujungnya mau, teman-teman. Mau. Dan begitu pun juga dengan Bahar Smith. Harusnya Bahar Smith ini kalau memang orang lapangan, orang perang, datang langsung ke Pak Prabowo, nasihati beliau. Tapi apa yang mau diambil dari nasihat Bahar? Apa yang mau diambil nasihatnya? Wong ucapannya saja kotor, rontak karun itu ya, kotor, kasar dan lain sebagainya. Apa yang mau diambil nasihatnya?
Yang ada apa nanti ketularan Pak Prabowo, terucap kalimat-kalimat kotor. Tapi alhamdulillah tidak ada tuh. Dulu ketika Pak Prabowo ya sekubu dengan Mbak Alawi ya, sampai mukul-mukul apa itu namanya? Mukul-mukul mic, tempat mic. Tapi ketika tidak sekubu dengan mereka, joget-joget. Perbedaan ya, perbedaan dari beliau mengenai suatu keputusan.